Mari kita berdoa. Tuhan, kadang keinginan kami mencintai Engkau dengan segenap hati kami, tapi dunia juga menarik kami untuk mencintai dunia. Disinilah kami terjadi tarik-menarik Tuhan, sehingga kami butuh Tuhan. Kami butuh selalu Tuhan hadir bersama dengan kami, dan kami juga punya keinginan untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan selalu. Biarlah waktu ini menjadi waktu yang terbaik kami teduh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berbicara pada setiap kami. Tolong kami, tolong hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan yang boleh sama-sama mendengar, lalu kemudian kami meresponi dengan tepat firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, topang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian kita baca saja di pasal 3 ayat yang ke-16 ya. Nanti Bapak Ibu bisa tetap membuka kitab Kejadian ini atau membacanya ayat 8 sampai 21. Kita baca 1, 2, 3, Kejadian 3 ayat 16 sampai yang ke-21. 1, 2, 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Hari ini kita temanya kerja, ketetapan ilahi atau beban si jahat. Dan hari ini adalah bukan kebetulan ya, memang saya memilih tema ini karena hari ini adalah kita memperingati Hari Buruh Internasional. Ya, saya mengutip berita suara.com, ternyata Hari Buruh ini memiliki sejarah panjang yang berasal dari aksi demonstrasi oleh serikat buruh di Amerika Serikat. Itu tanggal 1 Mei 1886 ya. Aksi buruh pada masa itu menuntut pemberlakuan dari sistem 8 jam kerja. Ya, bahkan dulu adalah 16 jam mereka harus bekerja. Jadi menuntut 8 jam. Dan kita harus menuntut sekali lagi kita sekarang menuntut berapa jam mau kerja? Maunya free tapi dapat gaji. Nah, ya keren ya. Demonstran itu kemudian besar-besaran aksi mogok kerja yang di kota kecil, kota besar itu sekitar 300.000 buruh hingga 500.000 pekerja di Amerika Serikat. Nah, demonstrasi ini ternyata menjadi rusuh. Polisi mencoba membubarkan demonstran yang rusuh, namun ada satu bom yang kemudian dilemparkan oleh seorang yang tidak diketahui identitasnya. Ada 30 orang tewas, 40 orang luka-luka, dan 7 orang polisi tewas. Dan pelaku dijatuhi hukuman gantung. Ya, itu sejarah daripada hari ini, memperingati Hari Buruh Internasional. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terkasih, di Indonesia juga ada Hari Buruh ya. Hampir setiap tahun demonstrasinya, dan biasanya topiknya apa, tentang apa? Kenaikan gaji.
Ya, kenaikan upah, dan saya rasa itu termasuk kita, ya. Semua kita, mau di tempat sekuler ataupun di tempat yang rohani pun, kadang-kadang itu menjadi sesuatu pemikiran bagi kita. Kapan naik gaji? Ya, kapan? Dan berapa naik gajinya? Kalau saat ini kita sebagai mahasiswa mungkin belum terasa gitu ya, tensionnya ini. Tapi tanya Bapak Ibu kalian, yang pasti juga bergumul tentang gaji, bagaimana membiayai kuliah teman-teman semua. Jadi kita kuliah juga itu berhubungan dengan nanti akan kita kerja di mana, dan kerja itu juga gaji hubungannya, ya. Jelas kita harus bekerja untuk hidup. Tetapi apakah kerja hanya supaya kita mengongkosi kehidupan? Ya. Atau adakah sesuatu yang lebih dari sekedar itu? Kerja bukan sekedar untuk hidup. Apakah dalam diri kita sendiri kita memang merupakan hal yang baik bagi umat manusia, kerja itu? Apakah itu hal yang baik? Haruskah kita menghitung sebagai salah satu berkat atau kutuk? Adakah kerja mengisi hidup kita dengan arti, tujuan, dan arah yang jelas? Adakah kerja menjadi kesempatan bagi kita sebagai pencapaian atau pemuasan atau pemenuhan diri? Ada orang yang hanya memenuhi diri, dia cukup uang, tapi kerja sebagai kepuasan atau pemenuhan diri. Apakah kerja merupakan sesuatu yang patut kita sukai meski kita tidak harus melakukannya dan kita tidak suka melakukannya, tetapi harus kerja? Seakan-akan ini menjadi kutukan yang tidak kita bisa hindarkan, ya. Atau apakah kerja merupakan kita memandang kerja itu sebagai kesengsaraan yang begitu terus, sengsara terus, atau yang hanya memenjarakan kita dalam suatu keberadaan yang membosankan, dangkal, dan sepi? Ya, pekerja membuat kita jadi begitu, ya. Apakah kerja hanya demi dapat bertahan hidup? Apakah kerja hanya membuat kita tunduk ke bawah belas kasihan kekuatan-kekuatan pasar yang merampok kebebasan dan kemandirian kita? Apakah kita bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Saudara, mungkin pertanyaannya akan bertambah panjang jika saudara juga ikutan dalam menulis satu buku bagian yang juga saya baca, satu buku berjudul Fabric of this World, ya, yang ditulis oleh Leigh Hardy, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang didaftarkan oleh Leigh Hardy dalam satu bukunya, The Fabric of this World. Jemaat yang terkasih, di dalam kekristenan ada sebuah perbedaan yang sangat penting antara panggilan primer dan juga panggilan sekunder. Panggilan utama kita adalah bagaimana percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan menguasai hidup kita, ya, menjadi murid, sangkal diri, pikul salib. Itu panggilan pertama kita. Dan kita juga berbicara tentang juga panggilan sekunder kita yang mencakup tidak hanya soal keselamatan, tapi bicara juga tentang bagaimana orang itu menikah atau hidup lajang, ya, menikah atau tidak, itu juga panggilan. Dan juga berhubungan dengan bekerja, itu panggilan atau tidak, bukan, itu panggilan, ya. Dan mengapa bekerja? Bekerja karena kita diciptakan menurut gambar Allah dan kita diciptakan untuk berkontribusi di dalam pekerjaan yang perlu bersama-sama digarap. Pekerjaan ilahi pertama manusia adalah mengelola bumi dan menjaganya. Ya, jadi pekerjaan pertama kita adalah mengelola bumi. Kejadian pasal 1 ayat 25. Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar. Ingat ya, ada liar. Nah, ada binatang liar yang perlu ditaklukkan. Maka ditaklukkan itu perlu sebuah effort untuk menaklukkannya. Ada binatang liar dan segala jenis ternak dan segala semua jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Yang liar itu pun baik adanya di dalam kedaulatan Allah. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini sedang berbicara tentang bahwa manusia itu berkuasa. Berkuasa itu juga memerlukan pekerjaan atau effort juga. Menguasai itu tidak mudah. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu
dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Taklukkan, kata itu juga kata kerja yang harus kita lakukan atau manusia lakukan. Kejadian 2 ayat 5. Belum ada Kejadian 2 ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada apa? Orang yang mengusahakan tanah itu. Ayat 15-nya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan semua nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikian nanti nama makhluk itu. 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ia memberi nama itu juga sebuah pekerjaan. Memberi nama itu sebuah pekerjaan. Menurut Terence Friends, dalam bukunya yang baru saja saya terima minggu lalu ya, ketika saya pelayanan di Perkantas, lalu mereka kasih, pas banget judulnya, Kerja. Tulisan seorang profesor bernama Ben Witherington III. Ya, beberapa buku-bukunya bagus banget ya. Saudara kalau punya waktu bisa baca itu buku-bukunya Ben Witherington. Dia mengamati begini. Kitab Kejadian itu tidak menyajikan penciptaan sebagai produk jadi, dibungkus dengan pita merah berukuran jumbo dan terimakan kepada makhluk-makhluk ciptaan dan untuk tetap disimpan seperti asli dibuatnya. Bukan. Tuhan tidak menciptakan demikian. Tuhan menciptakan, jadi artinya di sini bahwa tidak diciptakan jadi kado lalu kemudian tinggal pakai. Tidak. Tetapi kita melihat tadi yang saya bacakan bahwa ada usaha di dalamnya, dan kemudian manusia diajak untuk kerjasama untuk memproduksi dunia ini. Dunia butuh dikerjakan, dunia butuh dikembangkan. Dunia itu butuh dirubah menjadi lebih baik, bukan tidak baik ya, tapi baik. Maka manusia itu bukan mencipta, tapi mengembangkan, mengelola, kemudian memelihara. Manusia tidak mencipta, dia hanya mengelola dari bahan dasar. Segala sesuatunya dasarnya dari mana? Tanah. Apakah ini dibuat dari mana? Tanah ini diambil. Komputer dibuat dari mana? Tanah. Karena plastik-plastik itu pun dari tanah semuanya diambil. Maka tanah itu kadang-kadang membuat menjadi sesuatu yang kita, ya tadi kutukannya adalah bahwa engkau dengan tanah itu kemudian melawan kau. Itu dosa. Tanah ini, bangku juga tanah ya. Terbuat dari tanah. Serat-serat pohon ya dari tanah ya. Itu tumbuh kemudian jadi pohon. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari sudut pandang lain, Allah tidak menghabiskan kreativitasnya ilahi pada minggu pertama dunia diciptakan, melainkan Allah itu terus menciptakan dan mendaya gunakan makhluk-makhluk ciptaannya dalam suatu panggilan untuk melibatkan mereka di dalam penciptaan, pengerjaan, diusahakan. Jadi waktu itu semak banyak. Kenapa? Belum ada orang yang mengusahakannya. Jadi kesimpulannya sudah selesai kita ya. Bekerja adalah di dalam awal penciptaan, kerja itu sudah menjadi DNA-nya atau sesuatu yang necessary ya, tidak bisa disangkal bahwa manusia bekerja sebelum kejatuhan di dalam dosa. Sebelum ada kutukan, manusia sudah bekerja. Jadi konsep tentang Eden, Taman Eden cuman healing, kemudian liburan, kemudian tidak bekerja, itu adalah hal yang salah. Kalau kita mungkin hari ini berpikir surga, itu kemudian kita ngapain yang di surga ya? Leha-leha kah? Tidur-tidur, bangun tidur, makan, lalu kemudian makan buah, lalu kemudian bobok lagi, cantik. No, itu salah besar. Konsep surga bukan begitu. Konsep surga itu kan sebenarnya Eden itu adalah gambaran daripada surga, ya. Bukan healing yang kemudian liburan tanpa bekerja.
Jangan berpikir Eden hanya tempat bersantai-santai, habiskan waktu tanpa kerjaan. Ya. Namun masalahnya sekarang adalah panggilan sekunder kita ini pun juga menjadikan kita frustasi panggilan bekerja. Slogan yang beredar adalah bekerja untuk mendapatkan uang atau time is money. Pokoknya segala semuanya adalah uang diukur. Time is money. Karena uang untuk hidup. Bekerja untuk hidup. Hidup untuk uang. Ya udah putar-putar aja di situ ya. Setiap waktu harus menghasilkan uang. Entah itu keringat bercucuran, keributan untuk mencari perhatian, saling bersaing untuk mendapatkan bonus, kerja sampai larut malam, bahkan sampai pagi sampai malam lagi. Wah, kita kerjain itu. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan? Dan kita berpikir kerja keras untuk orang yang kita kasihi. Tetapi nyatanya kerja keras yang kita berikan untuk orang yang kita kasihi, justru orang yang kita kasih tidak mendapatkan kasih. Ini adalah sebuah lingkaran dosa, bukan? Kita berpikir kerja keras untuk orang yang kita sayangi. Tapi justru ketika kita bekerja, orang yang kita sayangi tidak mendapatkan perhatian. Ini adalah lingkaran daripada iblis yang mencoba mengacaukan daripada panggilan ketetapan ilahi. Kalau saya waktu SMP, itu sudah jualan koran. Berkeliling dari komplek perumahan ke perumahan setelah pulang sekolah. Jadi saya pagi-pagi waktu itu cari ikan di pelabuhan. Di pagi-pagi pelabuhan menunggu para nelayan datang, lalu kemudian para nelayan kuras itu ikannya, lalu ada yang jatuh-jatuh. Ya, jatuh-jatuh itu yang kemudian saya pungutin. Ketika saya pungutin, kemudian saya jual kepada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu jual. Mau ikan nggak ini? Masih bagus nggak tuh? Ya begitu ya orang Tangerang ya. Lalu kemudian siangnya pagi itu habis itu sekolah. Habis sekolah pulang jam 3 sore itu suara pembaruan koran, saya jualan koran keliling naik sepeda. Nah, apakah kemudian saya senang dengan hal itu? Setelah lulus bekerja di sebuah kafe yang gajinya cuma hanya 500.000 per bulan dan saya harus tinggal di kos harganya 200.000. Lalu kemudian bekerja mengantar barang menjadi sales ya, di mana alamat di Jakarta itu tidak mudah ditemukan. Sekarang ini bersyukur ada Sherlock, gampang sekali. Dulu saya bawa peta yang kuning itu warna itu tebal sekali di jalanan naik motor. Dan kalau sudah salah jalan itu sudah harus baliknya luar biasa jauhnya. Capek, kehujanan, ketabrak dan ditabrak. Nangis di jalanan ketika koran tidak laku. Ketika koran itu dilemparkan, lalu kemudian anjingnya robek-robek. Saya harus ganti itu. Kemudian saya lemparkan, kemudian hujan turun, kemudian korannya basah. Besok sudah pasti komplain, ya. Lalu tidak mudah untuk kita bekerja, bukan? Hidupku susah. Resiko pekerjaan. Sekali lagi, apakah hidup itu mudah? Apakah hidup mudah? Ya. Apakah tidak ada sakit hati di dalamnya? Apakah tidak ada keributan di dalamnya ketika kita bekerja? Mengapa kalau panggilan, ketetapan ilahi, panggilan sekunder ini menjadi seakan kutukan bagi kita? Kerja untuk uang, uang untuk hidup, hidup untuk uang. Wah, luar biasa. Maka tidak heran banyak orang memimpikan sebuah tempat yang tenang. Yaitu apa? Eden. Kita memimpikan atau memfantastikan Eden sebagai gambaran surga yang makanannya berlimpah ruah. Iklimnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Pokoknya nyaman buat bobo, ya. Tidak usah bekerja, kerjanya makan, tidur. Bagi pemain game itu mantap sekali, ya. Itu tinggal beliin kursi gamers. Itu bisa pagi, siang, malam kita habis waktukan, ya. Tambah di sana, itu menjadi surga dan kita punya image Eden begitu. Lalu manusia menciptakan Edennya sendiri, bukan? Studi dengan kerja keras, bekerja dengan keras dan akhirnya mendapatkan uang yang banyak, lalu kita bisa menikmati Eden di dalam dunia ini. Kenapa Bapak Ibu atau saudara-saudara teman-teman studi dengan keras? Bukankah untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus? Mendapatkan pekerjaan bagus, apalagi
mendapatkan gaji yang bagus. Mendapatkan gaji yang bagus, apakah berhenti? Tidak akan pernah berhenti jikalau kita tidak kembali dalam sebuah panggilan atau ketetapan ilahi yang Tuhan maksudkan, yang kita akan renungkan hari ini. Saudara, makin saudara ingin menikmati Eden, makin kita bekerja keras, bukan? Makin kita memimpikan bahwa kita bisa tahun depan itu bisa liburan Desember, makin kita ngumpulin uang, dan makin kita ngumpulin uang, makin kita kerja keras, dan makin kita tidak akan punya waktu untuk segala sesuatunya. Untuk keluarga, untuk orang-orang kita kasihi. Makin membayangkan kita pegunungan yang indah, air bening, air terjun mengalir, padang yang hijau dan sebagainya. Eden terus dicari dari zaman ke zaman. Karena disitulah makanan mudah didapat, tawa, tidur siang yang panjang, dan tidak perlu bekerja, tidak ada kekhawatiran, tidak ada stres, tidak dikejar-kejar oleh rekan bisnis, kapan selesainya, ya. Komputer yang mungkin bisa rusak kemudian, kapan selesainya. Tidak ada ketidaknyamanan di situ, tidak ada keinginan ya macam-macam gitu ya, nikmati saja. Itu ke Eden, sekali lagi. Bukan Eden yang Alkitab sampaikan, karena Eden itu tetap bekerja. Itu Edennya Eden kita. Itu konsep daripada dunia, persepsi dunia. Tapi Edennya itu bukan Eden yang Alkitab katakan. Di dalam Eden itu tetap bekerja. Waduh, bekerja lagi? Nanti kita mati bekerja lagi? Nggak tahu, kata orang katanya bilang begini, kalau di surga nanti kita cuma hanya nyanyi-nyanyi, makanya hari ini kita nyanyi-nyanyi, latihan paduan suara, maka gereja-gereja berlatih, suaranya bagus-bagus. Kasihan Canto Berta yang stres dengan suaranya dia. Dia selalu, kok kenapa sih suaraku jelek? Aku pengen sekali kayak itu loh, ini loh. Aku bilang, enggak, kalau Tuhan kasih kamu itu, mungkin kamu sombongnya luar biasa. Ya teman-teman, kita harus sadar itu. Ya, apapun yang Tuhan nyatakan, bukan untuk kesombongan. Saudara, mungkin kita berpikir begitu, bukan? Nanti di sorga nanti nyanyi-nyanyi, santai-santai, cuman dengerin Tuhan ngomong. Nggak tahu juga saya, ya. Tapi Eden yang pertama itu Eden tetap bekerja. Maka apakah kerja itu panggilan ilahi atau beban si jahat? Atau ketetapan ilahi atau beban si jahat? Jawabannya pasti kita sudah tahu bahwa kerja adalah panggilan ilahi atau ketetapan ilahi. Seperti yang diungkapkan tadi dalam kisah penciptaan, bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, bekerja telah menjadi DNA manusia, karena manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Ya, yang artinya bahwa Allah hari itu bekerja dan sampai hari ini bekerja. Maka sebagai gambar dan rupa Allah, kita tetap bekerja. Jadi itu bukan sebuah kutukan, kalau bekerja itu bukan kutukan. Dan yang perlu dipertanyakan kepada kita sebagai orang Kristen dalam bekerja adalah, apakah aktivitas itu membantu atau menghalangi kerajaan Allah datang kepadamu? Itu yang harus dipertanyakan. Apakah kegiatan ini mempromosikan kepentingan Kristus? Apakah yang kita lakukan memuliakan Allah dan dapatkah perbuatan ini dipersembahkan kepada Allah dalam ucapan syukur? Singkatnya, menurut Ben Witherington, apakah pekerjaan kita mewujud nyatakan karakter doksologis, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi? Maka kalau ada hal-hal yang kita bekerja, tapi itu tidak mempermuliakan nama Tuhan, itu ada kesalahan. Ya, maka kalau bekerja, aku kan bekerja, tapi mencuri, iya, bukan pekerjaan yang Tuhan tetapkan untuk itu. Kalau kita bekerja, kemudian bekerja untuk misalnya menjual CD-CD porno begitu, lalu ini kan gue bekerja, apakah ini ketetapan ilahi? Pertanyakan, apakah itu mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Saudara yang terkasih, jadi segala pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang suci di hadapan Allah. Tetapi pastikan bahwa apakah itu mempermuliakan nama Tuhan. Entah saudara sedang kuliah, disitulah sementara vokasimu berada, panggilanmu. Saudara yang kerja di bank, saudara yang kerja sebagai pedagang, saudara yang berbisnis pakaian, sampai engkau yang bersih-bersih, tidak ada pekerjaan yang kotor yang tidak memiliki martabat jika kita lakukan dalam Kristus dan bagi kemuliaan Allah. Amin. Tidak ada yang kotor. Yang kotor adalah
hatimu. Meskipun di gereja kita bekerja, tempat yang seharusnya suci, tapi di situ ada kotor hati, maka itu tidak bagi kemuliaan Tuhan. Kalau pelayanan hanya untuk uang, maka kotor hatimu. Bukan masalah tempat, bukan masalah tempat. Ingat, Allah sedang bekerja dan kita bekerja dengan Allah. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, yang berarti kita hanya bukan hanya kita menjadi pion-pionnya Allah dan kemudian membiarkan ayo bekerja saja. Tidak, melainkan Allah bekerja di dalam kita untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki. Artinya Allah telah mengizinkan, memberdayakan, mengarahkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan kitalah yang mau melakukannya karena kita sebagai wakil Allah di bumi ini. Jadi bersama-sama dengan Allah, dan kita melakukannya karena status kita. Maka ada slogan di dalam buku kerja tadi, dikatakan to be is to be. To be is to do. Ya. Menjadi untuk mengerjakan, itu Plato ngomong begitu. Atau Aristoteles mengatakan gini, to do is to be, mengerjakan untuk menjadi. Atau do, be, do, lakukan, itu Frank Sinanta. Lalu kita posisinya di mana? Bapak Ibu yang terkasih, kita diciptakan menurut gambar Allah, dan dalam status itulah kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan anak Allah. Saya dan saudara adalah apa yang saudara akan lakukan berdasarkan status itu. Status itu melekat kepada kita, dan itulah yang menggerakkan kita untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Status itu. Status kita siapa? Anak Allah. Dan kita adalah gambaran daripada Allah. Maka gambaran daripada Allah, kita melakukan yang baik dalam hal yang bekerja. Maka to be is to do. Menjadi untuk mengerjakan. Saya anak Allah, maka harus mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Dipersiapkan dengan baik. Bukan to do is to be. Bukan mengerjakan untuk menjadi sesuatu. Ini sedang mengerjakan sesuatu untuk membuktikan kita adalah orang yang berhasil. Ada orang yang berkata begini, oh sekarang sudah punya uang ya, sudah punya jabatan, punya perusahaan, punya rumah baik ya. Lalu kemudian, wih udah jadi orang. Nah itu mengerjakan untuk menjadi sesuatu. Itu bukan kita. Kita tidak mengerja itu. Kita tidak mengerjakan untuk menjadi sesuatu. Bukan. Karena kita sudah menjadi sesuatu, status kita menjadi anak-anak Allah, maka kita mengerjakan seturut dengan status itu. Kepemilikan kita tidak menjadikan kita manusia seutuhnya. Jangan karena gara-gara punya handphone iPhone 13 begitu ya, kita merasa bahwa aku ini sudah jadi orang. No, kamu buang saja, kamu tetap orang yang sempurna, yang seutuhnya. Bukan rumah yang mewah kemudian menjadikan kamu seutuhnya, manusia seutuhnya. Tidak. Tapi kita menjadi manusia karena Tuhan yang menjadikan kita manusia. Dan itulah status kita. Kepemilikan sekali lagi tidak merubah apa-apa. Orang-orang juga punya moto adalah hanya do, be, do. Lakukan, kerja. Tidak tahu apa akhir tujuan hidupnya. Ini adalah sebuah kesalahan besar, kehidupan bagi banyak orang, dan terkhusus orang-orang Kristen masih memiliki konsep yang demikian. Ya, seakan-akan kerja. Lu kenapa kerja? Gua kerja aja pokoknya. Lu nggak itu apa tiduran? Enggak, gua kerja aja. Pokoknya sibuk aja. Tapi nggak tahu jelas mau apa. Itu orang yang aneh ya. Itu makanya orang yang banyak ngeluh itu orang-orang yang begitu. Yang cuman kerja lalu capek. Seakan kita berada dalam kutukan di Taman Eden. Ya, kita kayaknya belum dibebaskan, belum dimerdekakan. Kutukan di Taman Eden apa? Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya mau tanya ya, apakah waktu sebelum ada Hawa jatuh dalam dosa, waktu melahirkan tidak sakit? Waktu melahirkan sakit gak? Waktu sebelum jatuh dalam dosa? Sakit gak? Atau
kayak bersin, keluar, gitu ya. Selesai. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit lah ya, sakit. Ya tetap sakit. Sebelum melahirkan, sebelum jatuh dalam dosa, Hawa tetap sakit. Tetapi ketika sudah jatuh dalam dosa, sakitnya tambah banyak. Itu yang dikatakan, kubuat sangat banyak dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Tetapi engkau akan birahi kembali. Yaitu, sudah cukup anak satu ini susah banget ini melahirkan. Tahun depan muncul lagi. Ya, kita tanya siapa ini, Bu Yani begitu ya. Anak satu sudah, Papa sudah tidak mau lagi. Tapi tahun depan, 2 tahun depan nongol lagi. Ya, itu kutukan. Sakit tapi tetap mau, tetap ya. Dosa itu membuat kita menjadi kesakitan tambah banyak. Ayat 17-nya, Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pertanyaannya, apakah dulu waktu Adam mengelola tanah tidak berkeringat? Waktu diperintahkan sebelum jatuh dalam dosa. Keringat. Masa si cangkul mengusahakan taman itu yang besar itu, memberikan nama itu nggak pusing? Stres nggak? Stres mungkin, udah kehabisan nama, ya udahlah kasih nama Martin lah. Oh ya bukan ya. Martin jadi kodok begitu misalnya. Karena udah kehabisan ide. Ide juga perlu diusahakan, bukan? Ya ada orang-orang yang desain untuk kata-kata, itu juga perlu bekerja, kemudian dibayar mahal itu untuk sebuah kata-kata aja. Bapak Ibu yang terkasih, apakah Adam waktu itu bekerja tidak keringatan, tidak stres? Stres lah, cari nama loh. Banyak sekali binatang-binatang. Mungkin waktu dia keluar, itu belum selesai habis namanya. Ya binatang itu, mungkin kita akhirnya kebagian kasih nama juga. Bapak yang terkasih, keringatan, dia berkeringat. Namun ini keringat yang sekarang di dalam kutukan dosa berbeda. Kutukannya sekarang adalah keringatnya berbeda. Kita bergumul, kita berkeluh kesah, kita depresi, kita ketakutan, kecemasan, dan segala penderitaan dibawa dalam kekuasaan itu. Dan kita mengerjakan pekerjaan ini seakan-akan sia-sia. Keputusasaan yang datang tanpa henti. Setiap kali kita mendapati diri kita kesal, stres, rasa-rasa sia-sia dalam pekerjaan, kita membanting meja, kita pukul meja, kita membanting pintu, lalu kemudian kita marah-marah kepada anak-anak kita, bukan? Kepada istri kita, kamu gak ngerti kah? Ya, ini kayak kutukan. Ketika komputer nge-hang, padahal pekerjaan harus kita selesaikan. Kenapa? Karena tanah ini telah melawan kita, dan ini adalah kutukan daripada dosa. Kita rasa-rasa keringat memang, tapi keringatnya beda. Keringatnya adalah panas dingin kita. Keringatnya kenapa? Kita khawatir akan masa depan hidup kita, apakah baik apa tidak. Keringat Adam itu beda waktu sebelum jatuh dalam dosa. Keringatnya adalah sukacita di dalam melayani Tuhan. Sekarang kita telah ditebus oleh Kristus. Kalau kerja hari ini, keringatan, tetap keringatan. Benar? Keringatan, kecuali di AC. Ya. Tapi kesetresannya hilang? Tidak. Sekarang kita telah ditebus oleh Kristus. Kalau kerja hari ini, keringatan. Ada kesetresan? Stres. Dan itu adalah hal yang wajar. Kalau kerja kita menghadapi kesulitan, itu adalah hal yang wajar. Kalau kerja kita membuat kita stres, itu adalah konsekuensi dari manusia yang terbatas. Kita tidak tahu masa depan seperti apa, maka agak stres. Karena itu terbatas. Kalau saudara studi memiliki kesulitan adalah hal yang wajar. Kita membutuhkan proses belajar. Kita berolahraga, juga keringetan. Namun keringatnya ini tetap di dalam sukacita dan tujuannya jelas, bukan? Keringat sama-sama? Sama-sama keringat. Tapi keringatnya menjadi sukacita karena tujuannya jelas apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, panggilan setiap kita berbeda. Tapi panggilan bukan berarti bahwa kita hahaha di dalam Tuhan.
Ketika menjadi hamba Tuhan, lalu dalam memenuhi panggilan menjadi hamba Tuhan, panggilan mulia, panggilan ilahi. Tetapi apakah pertanyaannya, apakah saya tidak stres? Stres. Apakah tidak nangis? Nangis. Apakah tidak mengalami sesuatu yang rasanya mau berhenti? Iya, saya lakukan itu dan kemudian saya pernah mengalaminya. Apakah panggilan kerja itu membuat kita juga stres? Iya, hal yang wajar. Tapi kenapa aku nggak berhenti? Karena aku tahu tujuannya adalah mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Pertanyakan hari ini, saudara kerja, stres untuk apa? Stres karena kekhawatiran saudara untuk memenuhi hidup keluarga. Kalau bicara tentang kebutuhan, kadang-kadang kita cukup. Tapi keinginan tidak pernah akan rasa cukup. Kita bekerja harusnya berdasarkan mengerjakan untuk tujuan yang kekal. Ada sebuah cerita tentang seorang pria yang berkunjung kepada seorang pekerja pemasang batu bata. Ya. Dia pergi kepada tukang yang pertama, lalu dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Dengan kesal si tukang batu bata itu pertama mengatakan, "Kamu nggak lihat ya, saya sedang memasang batu bata ini." Wih, karena dia udah panas kesel ditanya ya, "Kamu nggak lihat matamu itu?" Kalau kita udah pernah kesel-kesel begitu, yang bekerja di panas-panasan, "Wah, kamu nggak tahu ya, saya capek loh, capek." Dan kemudian orang itu pergi kepada tukang yang kedua dan bertanya pertanyaan yang sama, "Apa yang kamu sedang lakukan?" Oh, pertanyaan yang kedua itu jauh lebih baik. "Saya sedang mencari nafkah untuk menyambung hidup dan keluarga juga hidup. Saya bekerja." Oke ya. Lalu orang itu pergi kepada tukang yang ketiga dan menanyakan, "Apa yang kamu lakukan?" Dan yang ketiga melihat orang itu dan tersenyum berkata, "Saya sedang membangun sebuah gereja." Apa yang membedakan ketiga orang ini? Di dalam cerita ini kita seperti tukang yang mana? Kita sama-sama bekerja, namun hal yang berbeda adalah bagaimana tukang yang ketiga bekerja dengan sebuah tujuan, dengan makna. Ia memimpikan kenyataan bahwa akhirnya dari sebuah pekerjaan yang dia lakukan. Sedangkan dua tukang yang tadi itu bekerja di bawah kutukan, mengeluh, berteriak, dan menjalankan hanya sebuah kehidupan yang rutin. Rutinitas, hati-hati, itu adalah di dalam bawah kutukan iblis. Ketika kita melakukan ibadah, ini bisa jadi rutinitas. Dan ini bisa saja tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati. Segala sesuatu yang rutin jadinya, itu menjadi sesuatu yang artinya bisa saja di bawah kutukan iblis. Dan kita justru tidak menikmati ibadah ini. Karena rutin. Karena ketika bekerja, memang ada kerutinan. Ketika kita saat teduh, ada kerutinan. Nah, ketika tidak ada Tuhan di dalamnya, maka engkau sudah salah di dalam Tuhan. Mengerjakan pekerjaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan bahwa Tuhan menciptakan kita melakukan pekerjaan yang baik, yang Tuhan ada di dalamnya. Bekerja dengan tujuan, makna, untuk memiliki makna dan tujuan yang jelas. Saudara terkasih, kita sama-sama bekerja, kita sama-sama studi, kita sama-sama melayani, kita sama-sama berkeringat, kita sama-sama mengalami kelelahan, namun yang membedakan adalah spiritnya. Bagi orang yang dimerdekakan, ia tahu bahwa saya bekerja dalam panggilan ilahi, seperti anak yang bekerja di dalam rumah sendiri. Ketika anak-anak kita bekerja menyapu, dia menikmatinya. Tapi beda spirit budak. Budak ditentukan berapa upahnya. Upah semakin besar, aku semakin kerja keras. Uang yang menentukan kita. Tapi orang yang dimerdekakan spiritnya berbeda. Aku bekerja bukan karena uang, aku bekerja karena panggilan Tuhan yang mulia itu. Amin. Saya juga pernah bekerja, dan saya juga pernah mendapatkan gaji yang saya rasa bahwa saya menikmatinya. Makin kerja, makin besar, makin kita tidak akan pernah mau berhenti, bukan? Kita berkata bahwa kalau punya gaji 5 juta, cukuplah. Cukupkah? Tidak. Kalau gaji 10 juta, cukupkah? Tidak pernah bisa berhenti. Jangan ada yang menghentikanku. Kalau gaji 20 juta, cukup? Tidak akan pernah. Kalau kita nggak pernah berhenti dan kemudian mengapresiasi kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Mari kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Apakah kita sudah meninggalkan keluarga kita karena mengejar hal itu? Maka si iblis itu ambil hal yang mulia itu supaya engkau bekerja untuk sebuah kesia-siaan. Saudara, kalau hari ini kita saat teduh pagi, pengkhotbah mengatakan segala sesuatunya sia-sia. Apa yang kau lakukan sia-sia. Bumi akan tetap ada, engkau akan tetap mati. Kesia-siaan. Kesia-siaan itu memang perbuatan iblis. Tapi pemaknaan itu di dalam Tuhan. Segala sesuatu harus kita maknai dan tujuannya adalah mempermuliakan nama Tuhan. Saya rindukan status apapun yang kita hari ini, pelajar, bekerja, pelayan Tuhan, pengusaha, bisnis, ya, hamba Tuhan sekalipun, kita bisa keringetan, kecapean. Namun keringat yang keluar harusnya tidak menjadi sia-sia karena pekerjaan. Pelayanan ini bukanlah dari si jahat, melainkan panggilan ilahi pada setiap orang Kristen. Maka Kolose 3 ayat 22 katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kau yang nyapu, perbuatlah untuk Tuhan. Kau hanya memikirkan konsep, pikirkan apakah Tuhan ada di dalamnya. Engkau yang bekerja di luar, yang antar barang, atau apa yang susah, pikirkan apakah engkau melakukannya untuk Tuhan. Di dalam pelayanan juga, bisa saja saya sebagai hamba Tuhan, bukan melayani Tuhan, tetapi melayani kebutuhan saya. Uang, uang, uang. Paulus menasihatkan orang-orang Kristen menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Kita bekerja seharusnya seakan-akan Kristus adalah majikan kita. Dan kita mengetahui bahwa pekerjaan nanti kelak Tuhan akan menilainya. Dan segala sesuatunya kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah kita bekerja untuk Tuhan atau kita bekerja hanya untuk memenuhi nafsu kita yang tak pernah habisnya? Maka pengkhotbah menasihatkan kita, berhenti kalau tidak kenal kamu bekerja untuk siapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami butuh uang, kami butuh hidup. Tapi hidup bukan karena uang. Kami hidup karena anugerah Tuhan yang dinyatakan setiap hari. Ketika kami bekerja karena ini adalah ketetapan ilahi. Ini panggilan setiap kami. Maka segala sesuatunya Bapa, di dalam lingkaran hidup kami, keluarga, itu menjadi orang-orang yang kami kasihi. Kami bekerja, kami memenuhi kebutuhan mereka, tetapi ingat, kami harus bersama-sama dengan mereka juga. Tuhan tolong topang anak-anak yang studi juga, biarlah bukan hanya studi dengan keras, tapi apakah apakah ada Tuhan di dalamnya dan bersama-sama dengan Tuhan. Hamba-Mu juga dalam pelayanan ini Tuhan. Apakah cuma hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan, tetapi hidup kami tidak di dalam Tuhan dan tidak bersama dengan Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.